Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah kita pasti menang. Iblis mungkin mendakwa Anda dalam pengadilan rohani, tetapi tenang, kita ada pengacara yang membela kita. Firman Allah, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita pasti menang. Dalam Alkitab, bahasa Indonesia disebut pengantara, tetapi dalam Alkitab New King James Version dan dalam bahasa asli Yunani disebut advokat atau pengacara. Jadi, iblis sebagai pendakwa, Allah sebagai hakim agung, kita menjadi terdakwa, Yesus sebagai pengacara atau pembela yang membela kita mati-matian dan terbukti mati di atas kayu salib. Tetapi yang lebih kuat, tapi yang luar biasa lagi, bukan hanya Yesus sebagai pengacara kita, Yesus juga menjadi hakim. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 5 ayat 22. Lihat, pengacaranya Yesus, hakimnya juga Yesus. Kita pasti menang, dan iblis pasti kalah dalam pengadilan rohani ini. Lebih dahsyat lagi, terdakwanya juga bukan kita, tetapi Yesus menjadi terdakwa menggantikan kita. Firman Allah, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ketika Yesus menanggung dosa kita, maka Yesus mengambil posisi kita sebagai terdakwa. Kita pasti menang. Jadi dalam pengadilan rohani, iblis yang menjadi jaksa, sedangkan hakimnya Yesus, pengacaranya Yesus, terdakwanya juga Yesus. Maka secara absolut kita pasti menang. Kita pasti bebas hukuman dan iblis kalah. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 1 berkata, kita di dalam Kristus bebas dari segala penghukuman. Karena itulah bagi kita orang Kristen, jangan lagi merasakan tuduhan, jangan lagi merasa menjadi terdakwa. Tapi hari ini kita di dalam Yesus, kita pasti dibebaskan dari tuduhan dan dakwaan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.